Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kunjungan kami, yaitu di PT Duta Sugar Internasional dengan judul yang kami bawa yaitu Desain Pembangkit Listrik Uap dengan Bahan Bakar Batu Bara pada PT Duta Sugar Internasional. Next. Nah, di sini anggota kelompok 7 itu ada 5 orang, dengan saya sendiri, Adre Firdaus, dengan NIM akhir 009, ada juga Maruiza Yusuf dengan NIM akhir 0045, ada juga Tamam Taufikul Hakim dengan NIM akhir 0049, Muhyi Nasrul Sani dengan NIM akhir 0051, dan Nurman Hadi Rashid dengan NIM akhir 0089. Next. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, kebutuhan energi listrik yang andal dan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam menunjang kegiatan industri, termasuk pada PT Duta Sugar Internasional. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara masih menjadi pilihan utama karena teknologinya telah matang, ketersediaan bahan bakar melimpah, serta biaya operasional yang relatif rendah. Namun, penggunaannya menimbulkan emisi gas buang terutama CO2 yang berdampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan desain pembangkit listrik tenaga uap yang optimal, khususnya pada sistem turbin uap agar efisiensi konversi energi dapat ditingkatkan, sehingga konsumsi bahan bakar dan emisi dapat ditekan. Perancangan PLTU berbahan bakar batu bara pada PT Duta Sugar Internasional diharapkan mampu menyediakan pasokan listrik yang stabil, efisien, dan ramah lingkungan untuk mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan. PT Duta Sugar Internasional adalah perusahaan mengolah gula rafinasi yang berdiri pada tahun 2005 dan sejak 2011 menjadi bagian dari Wimar Group. Pabriknya berlokasi di Bojonegara, Serang, Banten dengan luas lahan sekitar 30 hektar dan kapasitas produksi kurang lebih 1.050 ton per hari. Bahan baku utama berupa gula mentah impor diproses menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan gula rafinasi yang dipasarkan, terutama ke industri makanan dan minuman. Meskipun bahan baku masih banyak berasal dari impor, perusahaan terus berupaya meningkatkan efisiensi proses produksi agar harga dan kualitas gula yang dihasilkan tetap kompetitif di pasar domestik. Berikut adalah cara kerja PLTU-nya. Yang pertama itu ada sistem wall atau yang dimana hopper atau corong ini berfungsi sebagai tempat penampungan awal batu bara. Lalu material batu bara tersebut diturunkan ke konveyor. Nah, dari konveyor ini masuk ke crusher di tengah ini. Ya, yang situ. Nah, di crusher itu dihaluskan kembali batu baranya menjadi serbuk, lalu diturunkan dan akan dihantarkan lagi oleh konveyor ke boiler 1, 2, dan 3. Next. Nah, selanjutnya ini ada proses deaerator yang dimana air dari demineralisasi atau dan juga raw water atau air mentah dan juga ada condensation water yang dimana itu hasil dari kondensasi air yang telah diuapkan atau dipanaskan. Nah, air yang itu tersebut akan dipanaskan sebelum masuk ke boiler. Nah, dipanaskan itu di deaerator ini. Dipanaskannya menggunakan uap yang dari boiler. Sehingga nanti setelah dipanaskan airnya barulah akan dialirkan ke boiler supaya airnya tidak langsung menguap gitu. Next. Oke, di sini ada cara dari kerja PLTU-nya yaitu secara lengkap. Nah, dari hooper ini akan masuk ke skru dan juga nanti akan dibakar di furnace.
Nah, sistem penguapan dari PLTU yaitu air akan masuk lalu akan dipanaskan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah dipanaskan itu masuk ke bagian daerator. Nah, setelah air dipanaskan, lalu dia akan masuk ke pembakaran, akan menghasilkan uap panas dan itu akan memutar turbinnya. Nah, uap panas sisa hasil memutar turbin itu akan divakum untuk dibuang menggunakan ESP, yaitu yang dibuang itu berisi kotoran ataupun debu. Next. Sini ada gambar dari generator uap. Generator uap itu adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator uap ini akan terhubung langsung pada turbin di PLTU. Next. Selanjutnya ini ada turbinnya. Nah, pada turbin ini udara panas yang dari boiler akan masuk melalui nozzle ke arah turbin, di mana pada turbin uap panas akan mendorong dan memutar blade pada turbin dan turbin akan berputar yang membuat generator pun ikut berputar. Nah, hasil dari uap panas tersebut akan dibuang ke bawah melalui saluran pembuangannya. Oke, adapun kesimpulannya itu PLTU itu mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar itu menjadi energi listrik melalui proses uap, turbin, dan generator. Selanjutnya itu ada PLTU itu mampu menghasilkan daya besar dan stabil sehingga cocok sebagai pembangkit utama sistem tenaga listrik. Yang ketiga juga ada dampak lingkungan dari PLTU perlu dikendalikan melalui peningkatan efisiensi dan teknologi pengendalian emisi. Next. Ini dokumentasi yang telah kami laksanakan di kunjungan hari ini, kunjungan pas tadi. Next. Oke, itu saja presentasi kami kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.